Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Tuti Hindayati. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas teks biografi yaitu KD 3.6, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Apa saja penjelasan dari materi ini? Kita simak video penjelasannya. Bab 2, meneladani karakter unggul tokoh biografi. Materinya terdiri dari pengertian dan jenis-jenis teks biografi, aspek yang dapat diteladani dari teks biografi, pengungkapan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi, analisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi, dan menceritakan kembali isi teks biografi. Pengertian dan jenis-jenis teks biografi. Riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya disebut autobiografi. Nah, untuk teks biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi, semisal kamu menceritakan tokoh idola kamu. Kemudian, jenis-jenis teks biografi bisa dijelaskan melalui atau dibedakan berdasarkan sisi penulis, berdasarkan izin penulisan, berdasarkan isi, berdasarkan persoalan yang dibahas, dan berdasarkan penerbit. Kemudian bisa juga menggunakan fungsi ataupun tujuannya. Cerita ulang dikategorikan sebagai teks narasi, yakni teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya sehingga pembaca ataupun pendengarnya seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Aspek-aspek yang dapat diteladani dari teks biografi. Yang pertama, dilihat atau mengidentifikasi peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh dalam biografi tersebut. Kemudian ada ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi yang pertama bisa dilihat dari struktur teks biografi, yaitu A. Orientasi atau setting atau AIM, berisi informasi mengenai latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Selanjutnya, untuk membantu pendengar atau pembaca, informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. B. Kejadian penting atau important event, record of events, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Yang C. Reorientasi, yang berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Kemudian poin C adalah pengungkapan kembali keteladanan tokoh dalam teks biografi. Yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi karakter unggul dari tokoh biografi dan cara meneladani karakter unggul tokoh dengan teks eksposisi. Untuk menemukan karakter unggul tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seorang serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Kemudian, cara menggambarkan karakter unggul tokoh ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara langsung. Penulis atau pencerita langsung menyebutkan karakter tokohnya. B. Secara tidak langsung melalui dialog tokoh dan dialog tokoh lain, dan apa yang dilakukan tokoh lain. Analisis makna dan kebahasaan dalam teks biografi dimulai dari mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh, mengidentifikasi kaidah bahasa dalam teks biografi. Kemudian ada unsur-unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata penghubung, yang diantaranya contoh sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga pada tanggal nantinya selama saat itu. Kemudian menggunakan kata-kata rujukan. Ada juga yang menggunakan pronomina penunjuk, menggunakan kata kerja. Ada kata kerja
pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan, dipilih, ataupun menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya belajar, membaca, berjalan, melempar. Oh ya, tadi untuk menggunakan pronomina penunjuk, kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya adalah ia, atau dia, atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat atau adjektiva untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, welet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah dan merupakan. Dan yang terakhir adalah waktu, aktivitas, dan tempat. Kemudian poin untuk cerita kembali isi teks biografi yaitu menceritakan kembali teks biografi yang dibaca dengan pola penyajian berbeda atau dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, itu saja materi tentang teks biografi di video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.